Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Pendidikan Lingkungan kelas 7D ingin menampilkan hasil wawancara dan observasi kami di Bank Sampah Rezeki Makmur, Desa Tersidilor, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Kami dari PGSD UMP ingin menanyakan seputar bank sampah di Desa Tersidilor. Yang pertama, kalau bank ini tuh berdirinya udah berapa lama nih Bu? 2020 Januari. Kan bangunnya Oktober nggih. Peresmiannya Januari. Oh, berarti masih baru. tahunan gitu, Masih Oke. 1 tahun. Terus kan ini bank sampahnya dinamakan Bank Sampah Rezeki Makmur. Iya, tetap Mungkin benar. itu mungkin ada artinya apa gitu Bu? Ya rezeki makmur nggih kajeng yang satu rezekinya tambah makmur Untuk Desa Tersidilor. untuk Tersidilor. Awal mulanya berdiri bank ini tuh seperti apa? Nggih, wawone nggih ngumpulaken sampah ditimbangi. Pertama wawone teng kene Mbak Titi Pak Dodo. Pertama niku teng mriku. Tadi bermula dari pengumpulan sampah Nggih, saja. di Ini kelompok. inisiatif dari masyarakat. Nggih, dari masyarakat menggunakan sampah terus mengambil pengepul terus ditimbang. Mungkin ada dibantu pihak mana tuh? Ya ya pihak desa. Desa mengajukan ke provinsi apa enggak? Itu terus difasilitasi. Pas pertama kali bank ini ada, respon dari warga lingkungan gimana? Semangat, dia mendukung. Kemudian mengenai visi dan misi bank ini itu apa nih Bu? Biasanya kan biar bersih. Ya selama itu belum maksimal karena keadaan berikutnya kan alat-alatnya belum maksimal, bahkan listriknya masih kurang. Jadi nanti menunggu desa, keputusan dari desa. Kemarin karena dananya dialihkan ke COVID, jadi desanya belum. Nanti mungkin ya bisa selanjutnya nanti desa. Kemudian kalau kegiatan di bank sampah ini tuh apa aja nih Bu? Ini tuh mengumpulkan sampah organik, non organik. Terus itu jadwalnya setiap apa? Kalau yang non organik itu setiap bulan, 1 bulan sekali ngambilin di kelompok-kelompok. Tapi kami sudah sosialisasi ke desa-desa yang belum punya bank sampah. Kemarin ke Tersidilor juga. Nanti rencananya tanggal 24 penimbangan di bank sampah Tersidilor. Nanti kita yang ngambil dari kegiatan. Berarti kalau dari desa lain bisa langsung? Bisa ke sini. Biasanya tuh desa apa aja? Dan kita masih baru sih kemarin ke Tersidilor. Kemarin rencana ke Megelung Kidul, cuman masih menunggu. Kemudian mengenai gedung ini dan gedung dan sarana di bank Ini desa yang mengajukan, tapi ini bantuan dari pemerintah. kemudian kalau orang yang aktif di pengelolaan bank sampah ini Ya, ada pengurusnya, ada ketua, ada semua ada. Cuman karena belum aktif ya, jadi kan kita masih juga belajar karena kita juga masih baru kan, baru 1 tahun kan belum aktif terus, jadi kita masih baru belajar lah. yang organik ini belum ada yang Jadi yang ahlinya gitu belum, buat jadi kita ngajarin diolah jadi belum ahlinya ya, gitu. kita belum ada pendampingan. Rencananya sampah organik ini pengennya dari pihak sini pengelola itu pengennya tuh jadi apa sih Bu? Olah, jadi pupuk organik. Jadi pupuk kompos gitu ya Bu? Iya, nanti rencananya mau ngambil dari rumah tangga. Oh yang Sampah-sampah rumah tangga mau kita ambil tiap hari lah. Kalau organiknya sudah jalan, tiap bulan kita ngambil terus. Nanti kita jual, ambil lagi jual. Udah ada jalan kalau yang ini. Kalau yang ini yang non organiknya belum. Organik ya, yang organiknya belum karena masih fermentasi. Jadi kalau yang sampah non organik ini kayak kardus dan Iya. lain sebagainya ini jadi langsung Sudah jalan nanti dijual pengepul. aja? Iya, Iya. nanti ke pengepul. Kira-kira itu harga per kilonya berapa ya Bu? Ya kita kan naik turun harganya ya, Iya. kadang bisa 2,5 per kilo.
rata-ratanya berarti 2,5 Iya. gitu. Terus untuk itu Untuk kardus ya. Kalau kalau yang untuk lain yang jenis tank gitu berapa besi gitu? kemarin kita jualnya ya nyampe 1.000. 1.000 per kilo. Tapi kita ngambilnya kan di bawah. Oh iya, jadi untuk pendapatannya itu nanti masuknya kemana Bu? Ya ke sini juga untuk kita ambil sampah lagi. Untuk kas di sini? Iya. Biar untuk jalan lagi muter lagi. Iya. Iya, terus untuk jadwal kerja di bank sampah ini gimana pengurusnya maksudnya? Ya itu karena kita itu belum aktif, maksudnya aktif belum terus menerus. Jadi belum, kita masih yang aktif yang kesini paling kita 1 bulan. 1 bulan sekali ngambil sampah ya. Sampah 1 bulan sekali itu ada berapa kelompok? Ada 3 kelompok. Tepatnya tanggal berapa Bu? Kita belum pasti. Yang Pasti, penting ya. kan waktunya. Kadang waktunya, oh ya Mbak, sekarang kita nimbang, oke kita ke sana nimbang. Jadi waktunya itu selama 1 bulan itu pasti ada, cuman jadwalnya belum pasti. Terus untuk pengurus bank sampah ini diberi gaji atau tidak sih Bu? Kita selama ini ya diberi gaji. Diberi gaji. Nah, sumber dana untuk menggaji para Ya, dari pengurusnya sini. ini Dari dari sini. hasil Nah. sampah ini. Baik. Terus apakah bank sampah ini bekerja sama dengan suatu organisasi atau dari inisiatif warga sendiri sih Bu? Kita rencananya mau masuk BUMDes. Oh, bekerja sama dengan BUMDes seperti itu. Siapa saja yang dapat menjadi nasabah atau yang setor ke sini? Banyak ya, semua masyarakat ini nyetor ke sini, masyarakat Tersidilo. Kira-kira penyetornya itu kalau sampai saat ini tuh udah ada berapa banyak sih Bu? Ya nyampe 30-an. 30 penyetor gitu. Kita aja yang dicablokan itu datanya ada yang sampai berapa ya? Ada 26 kan. Terus belum yang di AT lain. Ya ada 30 lebih lah. Banyak. Lumayan banyak ya Bu, udah lumayan di Ya, jalan. Terus gimana cara dalam merekrut penyetornya gitu? ya kita sosialisasi dulu pertama. Sosialisasi ke masyarakat nih loh, sampahnya dikumpulin, jenisnya ini loh, ini. Kenapa? Yang dampaknya kalau plastik kita buang sembarangan, ini dampaknya seperti ini, kita sosialisasi dulu. Terus untuk jenis sampah apa saja yang diterima? Tadi Semua sampah. semua sampah. Kalau yang di TPS 3R semua sampah, nanti kan ada sampah redise. Iya. Redise itu, nah itu nanti kita sosialisasi ke Dinas Lingkungan Hidup. Itu tetap sampah masuk sini semua. Jadi semuanya tanpa Iya. kecuali. Tapi kan nanti ada yang masuk ke redise, ada yang bisa diolah lagi, yang ada yang nggak bisa diolah lagi. Nanti kita pisah-pisah. Oh, iya baik. Terus dari semua jenis sampah itu akumulasi sampah yang masuk ke sini tuh tiap bulannya kira-kira berapa sih Bu? Rata-rata. Iya. Ya rata-rata di berapa kilo? Banyak. Kira-kiranya itu berapa Bu setiap bulan? Ya setiap bulan ya. Kalau kita beli iya nyampe banyak ya Mbak. Datanya itu kapan kan di data ya. Iya. Jadi kalau kita kira-kira ya kardus ini ada kelihatan bisa nyampe 25 kilo, belum itu apa, kalau kita lihat banyak Pak. Ini belum yang di kantor sana juga banyak. Oh, masih ada yang Ada karena di sini produksi. sudah tempatnya sempit jadi tak taruh di sana, tapi khusus plastik. Jadi kalau kardusnya saja itu paling bisa 25 gram Bisa. gitu. Ini yang sampah-sampah di sini udah ada yang dari bulan ini atau Bulan udah ini, beberapa bulan? bulan ini. Dari bulan ini Iya. ini sudah sebanyak. Iya. Terus untuk selanjutnya boleh tanya-tanya alatnya itu enggak Bu? Boleh, silakan. Niki alat-alat niki. Ya, Monggo. buat apa aja kalau yang mulai dari yang sebelah sini dulu. Niki giling. Buat giling sampah Giling yang, sampah organik. yang daun-daun itu Iya, kering. daun niki nggih, daun kering. Ini harus kering, kalau nggak kering lengket. Oh, lengket ya? Iya, lengket, mesti lengket, jadi harus kering, benar-benar kering. Nanti kalau sudah digiling, baru ke sini disaring, Oh, ini. dicari yang lembut. Oh, alat Nanti ini jadi yang lembutnya diambil tuh seperti itu. Nah, diambil, nah nanti difermentasi di situ, ditutup. Nah, ini seperti ini. Nanti digiling ulang lagi. yang terakhir itu dimasukkan ke sini atau Iya. dari sana ke sini? Karena di situ penuh, jadi di sana. Oh, itu maksudnya sama antara aja. yang ini Ah, maksudnya sama. yang sama. Kalau itu yang Itu sebelumnya. kayak itu hasil dari sini yang udah lembut. Oh,
Kalau ini kan ini dari sini itu terus digiling, Iya, digiling terus terus dimasukkan ke di sini terus di sana. Kalau Di sana kan udah lembut. kalau sampah yang di sebelahnya Itu sampah kemarin kita dapat sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Pasar Pituro itu. oh ini dari pasar Bu. Kemarin pertama kita buka, kita dapat sampah dari Pasar Pituro ya, ini hasilnya. Tapi ini kan sampahnya susah, harus kita pilah-pilah. Pengepul nggak mau. Campur ya Bu. Campur. Makanya kita ini pilah-pilah ini. Mana yang bisa diolah daur ulang lagi sama yang enggak. Kalau yang seperti ini nggak bisa didaur ulang, ini namanya masuk revisi ini. Kita pilah dulu ini. Itu berbeda ya Bu Ya. dengan yang plastik biasa. Nah kalau yang ini bisa didaur ulang ini. Ini malah bisa buat bikin solar atau ini. Ini sudah ada yang ngambil ini. Yang seperti ini, tapi kalau yang seperti ini kita belum, karena kita masuknya reduce ini. Jadi untuk rencana ke depan yang plastik-plastik itu bisa dibuat Bisa. seperti itu ya Bu. Bisa, ini bisa diolah menjadi solar. Sudah ada berarti di Kalau di dusun sekolah sudah ada. Kalau kita yang ngambil orang lain, orang Jadi- Trembun. orang lain yang ngolah. Ya pengepul. Pengepul. Pengepulnya sini itu di Rembun Iya, ada yang ngambil, tetapi khusus plastik. khusus plastik. Khusus plastik. Baik. Terima kasih Ibu, dan mungkin bisa dilanjut Mas ya untuk pengolahan dan pengelolaan bank sampah ini bagaimana ya? Pengolahannya ya ini, kalau yang sampah organik yang tadi dikeringkan, digiling, habis digiling, difermentasi kan biar kering, terus masuk ke bikin penyaring, disaring biar maksudnya yang yang masih lebar-lebar itu bisa jadi yang halus. Nanti kalau halus difermentasinya lagi nih, Ini nanti bisa menjadi pupuk organik. Kemudian apakah bank sampah ini sudah mendaur ulang sampahnya Bu? Kalau daur ulang ya kering. Oh baru pupuk aja. Baru pupuk. Kalau yang sampah-sampah non organiknya belum, kita masih ke pengepul, dijual ke pengepul. Kemudian apa keuntungan dari bank sampah ini? Ya, keuntungannya banyak, kita dapat rupiah. Lumayan untuk ya, maksudnya kita lingkungan kita bersih. Ya. Terus paling enggak kita punya ya tabungan, sistemnya tabungan bank sampah kan nabung. Jadi kita kerja dapat itu. Bagaimana pengelolaan keuangan yang ada di bank sampah ini? Nah, pengelolanya yaitu kita uangnya kita ngambil sampah, kita jual. 40%-nya masuk kas, yang 60%-nya ke tenaga kerja. Berarti dibagi-bagi Ya, Kemudian bagaimana strategi bank sampah dalam meningkatkan pemasukannya? makanya yaitu kita tetap harus cari sampah. Berarti harus mengambil tiap bulan. Kalau terus bisa nanti rencananya kita kan kalau sudah punya, kita kan baru nyari ya, kita baru nyari bank-bank sampah yang belum, maksudnya desa-desa yang belum punya bank sampah, kita masuk sosialisasi di situ. Nanti kita oh iya siap, nah kita nanti ngambil ke sana. Kemudian perencanaan untuk jangka pendek, jangka panjang, dan jangka menengahnya itu seperti apa Bu? Nah, kita pengennya berlanjut Mbak. Berlanjut. Ya pokoknya jangka panjangnya lah. Kalau yang ini kan sudah, jangka pendeknya ya seperti ini, jangka panjangnya ya kita pengennya berlanjut sampai ini bisa seterusnya, bisa kita mengolah, bisa tenaga kerjanya biar bisa terus menerus. Ya maksudnya punya punya selain nggak cuman ngolah sampah organik non organik, pengennya kita beli dari sampah-sampah pengepul lain. Kemudian hambatan apa yang terjadi dalam pelaksanaan maupun pengelolaan bank Ini sampah? masalah keuangan, kita keuangannya belum maksimal karena yaitu kemarin desa kan belum bisa karena dananya masih masuk ke COVID, dananya dialihkan ke COVID. Kemudian apakah dampak yang dirasakan sejak adanya bank sampah di desa ini, baik secara lingkungan di desa Tersidulur maupun perilaku warga desanya? Ya semakin baik sih Mbak, sampahnya bersih, lingkungan kita kan tambah bersih. Nah terus kalau sampah ini kan kita beli dari masyarakat, dari warga, ya dapat uang sebenarnya. Kemudian apakah dengan
adanya bank sampah ini dapat membantu perekonomian dari desa? Sangat membantu. Ya? Sangat membantu. Nah kan kita kalau ngumpulin sampah biasanya pun dibuang tempat sampah Iya, dibakar. Kalau ini dikumpulin, ditimbang dapat uang kan? Lihat tadi belum lihat yang kaca Bu. Kaca yang blank. Ya. Ada ditumpukan sana Mbak, itu masuknya reduksi itu Mbak. Kemarin kita sudah reduksinya berapa Mbak? Berapa kilo ya? Ada 25 kiloan lah. Reduksi itu ya jenisnya itu ya kaca itu sejenis beling ya. Beling, terus bekas apa kalau makanan itu namanya? Styrofoam. Styrofoam itu belum bisa jual. Terus bekas mika yang tebel itu kan, plastik yang tebel mika itu. Buat roti-roti, itu juga belum bisa kita. Terus ini apa namanya, bekas terpal tikar itu belum bisa kita. Tapi kita tetap tampung di sini. Sama lampu-lampu itu loh Mbak, bekas lampu. Nah itu juga kita tanyakan kemarin, kita belum bisa dijual pengepul. Cuman kita ambil dari masyarakat, tetap kita ambil. Ada di dalam-dalam pangan nggak? Ada, nanti di sini juga kita juga beli batok juga Mbak. Boleh lihat nggak Bu? Batok juga kita sudah punya pengepul batok. Boleh sini. Kalau batok kelapa itu Kemarin ada yang ngambil ya buat arang gitu ya. Nah, kita mengambil minyak jelantah juga nih. Kita beli minyak jelantah juga di sini. itu nanti diolah menjadi apa ya? Ini diambil, ini katanya buat bikin solar ya. Itu ada. Katanya untuk penghasilannya itu dibaginya 1 tahun sekali. Kira-kira itu dapatnya berapa sih Bu per orang gitu? Per orang itu ya ada 300.000. Tergantung mereka ngumpulin sampah, jualnya sampah. Jadi mungkin itu yang dari kami Bu. Semoga di sini warganya semakin sadar akan kebersihan lingkungan dan makin termotivasi gitu ya Bu, karena selain membantu untuk segi materi itu juga sangat membantu untuk menjaga kebersihan lingkungan di desa tersebut ini.